Oke, jadi ini adalah vlog kuliah itu asik part 2. Ya, jadi di sini aku mau lebih fokus ke kuliah musik yang aku udah jalanin selama 3 tahun. Actually aku udah buat vlognya itu di bulan apa, di tahun berapa aku lupa. Yang jelas aku masih kuliah. Dan ini aku mau lebih ngebahas fokus ke kuliah musiknya ya, terutama di STIMB di kampus aku yang sudah aku lewati selama 3 tahun dan aku sudah tamat sehingga mendapat gelar AMDSN sekarang. Iya. Oke, lanjut. Terus yang mau aku bahas di sini adalah banyak sebenarnya yang nanya kuliah musik itu ngapain aja, terus kuliah musik itu main musik doang ya, terus kuliah musik itu susah nggak, belajarnya ngapain aja, terus apakah cuma bahas instrumen doang, ya kali bahas instrumen 3 tahun. Jadi aku mau bahas itu dan enjoy this video. Yang pertama, aku akan menceritakan bagaimana proses aku masuk ke sana ya. Tapi ini nggak usah panjang-panjang banget karena sebelumnya kalau nggak salah aku udah pernah cerita juga. Jadi yang harus dipersiapkan kalau misalnya kalian masuk kuliah musik itu yang jelas kalian harus bisa menguasai instrumen yang bakal kalian ambil. Kalau misalnya kalian ngambil instrumen keyboard kayak aku, otomatis kalian harus bisa menguasai keyboard itu sendiri, atau enggak gitar, atau drum, atau juga vokal. Jadi minimal kalian sudah bisa basic. Ya jangan buta-buta banget lah, maksudnya jangan benar-benar dari nol karena itu nggak diterima. Kalau misalnya dari nol, dia itu konsepnya udah private. Jadi kalau misalnya kalian udah masuknya kuliah, itu berarti kan kalian itu sudah kayak ngasah aja sih, sebenarnya lebih tepatnya ngasah aja gitu. Dan wait, oke kita lanjut bentar. Jadi kan kalau misalnya udah tahapnya masuk kuliah, itu jadi minimal kalian udah ngerasain basicnya itu apa kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian masuk private tuh kan benar-benar kalian yang biasanya dari nol atau enggak, kalian udah bisa juga sebenarnya tapi beneran ngasah lagi gitu loh. Jadi sistemnya kuliah tuh kayak gitu sih. Kalau nggak salah dulu aku pernah dengar dari beberapa teman-teman dan kakak tingkat juga, itu dulu tuh ada yang dari nol juga masuknya di STIMB, cuman sekarang udah nggak nerima lagi karena makin lama kan sistem makin berubah dan zaman juga berkembang. Jadi nggak mungkin lah kalau harus nerima dari nol lagi, dan semua orang itu juga mempunyai kepekaan masing-masing terhadap musik. Progresnya pun ada yang lambat, ada yang cepat, apalagi aku termasuk lambat sih sebenarnya. Jadi di semester di 1 tahun pertama itu aku baru dibilang bisa mengejar dibanding teman-teman yang lain kayak gitu. Gitu. Jadi gitu. Terus kalau misalnya tesnya itu beda dari kuliah lain lah. Kalau misalnya kuliah musik itu dia tesnya ada, kemarin aku ada berapa ya, 4 atau 3, coba bentar. Itu yang pertama ada tes teori. Tes teori itu nanti kalian bakal dimasukin ke dalam satu kelas, terus kalian bakal ngisi worksheet yang udah disediain dari kampusnya. Kayak pertanyaannya itu kayak ini nilai not baloknya tuh berapa gitu. Ntar situ ada gambar misalnya notnya full gitu ya, terus kalian harus jawab itu tuh berapa ketuk nilainya kayak gitu. Itu kan anak-anak yang masuk ke sana ada yang udah bisa baca not balok, ada yang benar-benar buta baca not balok. Aku salah satunya, benar-benar yang nggak bisa banget, benar-benar yang pure dari STIMB bisa not balok. Nah nanti di situ kalian bakal jawab pertanyaan tuh. Kalau emang nggak bisa jawab ya udah skip, atau enggak lagu Indonesia Raya ciptakan oleh, atau enggak tuh kayak gitu lah pokoknya yang benar-benar tentang musik. Terus ada juga yang kedua itu tesnya wawancara, 3 ada yang wawancara. Yang kedua itu tes ini dulu, praktek instrumen yang tadi aku bilang. Jadi kalian bakal dites main satu lagu atau bahkan mungkin lebih, itu gimana dosennya. Jadi kalian di situ menunjukkan kemampuan kalian bermain musik seperti apa. Nanti mereka bakal ngeliat di situ.
Oke, yang ketiga tadi wawancara. Wawancara itu kalian bakal ditanya ya wawancara gimana, tanya-tanya tentang kalian, terus pengalaman bermusik kalian, sudah bermusik sejak umur berapa atau enggak, udah manggung di mana aja, terus siapa musisi favorit dan lain-lain kayak gitu. Mengenai keluarga dan lain-lain juga ada yang ditanya. Terus yang keempat itu ada tes hearing. Nah, tes hearing ini penting banget karena di tes hearing kalian bakal dites yang namanya major sama minor. Jadi kalian bakal dites itu nada yang dimainin dosen tuh minor atau mayor. Kalau misalnya dosennya pencet piano, itu kalian harus bisa deteksi, harus bisa analisis itu kualitasnya mayor atau minor kayak gitu. Terus nanti juga dosennya bakal main piano di satu nada, biasanya kayak gitu, kemarin aku gitu. Terus dia bakal bunyiin ritmenya, kalian harus bisa ngikutin ritme dari bunyi piano itu kayak gitu. Jadi misalnya dia bunyiin ta 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 ta, kalian harus ngomong ta 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 gitu. Terus ada lagi kalian harus ngikutin nada yang dipencet dari dosen tersebut. Jadi kalau misalnya dosen tuh pencet deng, kita juga harus ngikutin gitu, deng kayak gitu. Maksudnya bukan dengnya kita ikutin, tapi kita harus nyamain nadanya sama kayak piano tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kalian lulus 4 tes itu sebenarnya tuh kalian harusnya masuk. Dan apalagi kalian udah bisa main instrumen, bukan benar-benar yang dari nol, pasti masuk sih, itu udah bisa dijamin. Dan kalian normal. Karena kalau nggak normal gimana ya, ada beberapa yang mahasiswa mau dibilang nggak normal juga bukan yang nggak normal banget, tapi maksudnya masih bisa lah gitu ngikutin. Jadi masih bisa dibantu lah buat kepekaan musiknya kayak gitu, pasti bisa masuk. Terus abis dari situ ya udah, kebetulan kemarin tuh dia pengumumannya bener-bener langsung besoknya. Jadi aku tes tuh hari, misalnya aku tes hari Rabu, besoknya Kamis tuh langsung pengumuman gitu loh. Jadi kita nggak perlu nunggu waktu lama, karena kan kalau kuliah-kuliah umum dia nunggu dulu 1 minggu ya, bener-bener gimana kuliah aja sih. Dan ya aku gak perlu lama-lama waktu di Bandung, jadi bener-bener langsung berangkat setelah tahu dan dengar hasil pengumumannya. Udah, habis dari situ itulah kalian harus menjalani yang namanya matrikulasi. Matrikulasi itu ospek, matrikulasi garis miring ospek mungkin ya. Jadi matrikulasi itu adalah 1 bulan 3 minggu apa ya, 3 sampai 4 minggu lah, sebulan lah ya. Sebulan kalian harus belajar dan membiasakan diri beradaptasi di lingkungan kampus, dimana kalian harus ngikutin matrikulasi tersebut dari hari pertama sampai hari akhir, karena benar-benar itulah gambaran kuliah nanti. Jadi kalian benar-benar dibiasakan dari matrikulasi sehingga nanti waktu kalian kuliah itu kalian nggak kaget gitu loh. Jadi kalian udah bisa tahu apa aja yang kira-kira bakal dipelajarin nantinya. Terus di sana juga kalian bakal diajarin not balok dari nol banget. Karena itu bener-bener menurut aku tuh dulu sulit banget ya. Sekarang enggak sih, karena udah bisa. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa baca not balok, itu tetap bisa masuk situ karena bakal diajarin. Jadi jangan takut. Awalnya juga aku mikir, wah ini nggak akan lulus nih karena nggak bisa baca not balok. Apalagi tuntutannya seorang mahasiswa. Jadi mau gak mau gitu loh, kalian harus bisa. Dan ternyata di sana diajarin, sumpah dosennya baik banget, dan cara yang diajarin ke kita itu benar-benar cara yang paling gampang udah menurut aku ya. Karena aku sebelum masuk STIMBA itu udah pernah belajar not balok sama teman-teman dan nggak pernah ngerti gimana cara bacanya ataupun penulisan dan lain-lain, belum lagi istilah dan lain-lain, penyebutan gitu-gitu, pokoknya ribet banget ya. Terus nanti di matrikulasi itu juga kalian bakal ada matrikulasi praktek mayor, dimana kalian bakal tahu gimana sih kalau kelas mayor, gimana sih kalau misalnya kelas instrumen kita sendiri waktu belajarnya tuh kayak gimana gitu loh, dan berapa lama juga. Terus di matrikulasi itu kalian juga saling mengenal satu sama lain, teman-teman dari daerah, dari salah satu Merauke. Kalian bakal beradaptasi bersama, pokoknya dalam 1 bulan itu cepet banget lah pokoknya, karena lingkupnya kecil ya gitu ya, lingkupnya STIMBA itu kecil. Jadi kamu mau ke kakak tingkat, mau ke adik
adik kelas mau ke pokoknya kakak tingkat sama adik di bawahnya itu pokoknya nggak, maksudnya nggak kayak senior kayak gitu. Jadi karena mungkin kita musisi jadi nggak formal banget kayak gitu loh, jadi santai. Terus mungkin lingkup yang kecil juga mempengaruhi sih kalau kata aku. Mungkin kalau lingkupnya besar mungkin kita kayak senioritas juga jatuhnya kayak gitu, tapi back to kita musician gitu loh, jadi kayak biasa aja dan lebih nyantai, sharingnya lebih enak juga. Terus cepet akrab sih, yang jelas cepet akrab. Terus apa namanya ya, teman-teman di sana juga pada baik. Di sana tuh baik-baik, sampai bingung lah, pokoknya aku juga bingung kenapa mereka bisa sebaik itu. Ini kayaknya pengaruh mereka juga orang Sunda ya guys, tapi aku nggak tahu sih. Teman-teman aku yang dari luar pulau juga pada baik-baik banget. Oke, back to the topic. Terus habis itu 7 menit. Habis itu ceritanya selesai nih, matrikulasi yang 1 bulan yang tadi itu udah selesai. Nah terus nanti habis matrikulasi itu kalian di akhir matrikulasi, di hari akhir matrikulasi kalian tuh bakal peresmian bahwa kalian sudah menjadi mahasiswa STIMB, sudah menjadi mahasiswa yang sesungguhnya. Terus habis dari situ kalian bakal kayak party gitu, dimana kalian bakal menunjukkan skill-skill dan kebolehan kalian yang baru masuk. Jadi kebetulan kemarin waktu matrikulasi akhir aku tuh nggak main karena malu, sumpah itu jawaban sejujurnya dari hati yang paling dalam, karena malu, karena nggak bisa, karena masih bego banget dan gak jago yang pastinya ya, sumpah. Aku harus menghadapi teman-teman aku yang udah kayak alien banget, apalagi ada satu teman aku yang kayak alien, sebenarnya dia bukan manusia, kayaknya alien beneran. Jadi dia kebetulan dia satu mayor sama aku, sama-sama keyboard, dan aku nggak ngerti lagi gimana jalan pikirannya dan kenapa dia harus masuk kuliah, aku bingung banget. Dan that's why kenapa aku nggak tampil. Itu bener-bener gengsinya, apalagi cewek, you know lah what I mean. Terus anak-anak tuh pada tampil gitu kan, apalagi cewek, kita cuma berempat. Ya itulah resiko kalau misalnya kampus musik atau kita kuliah musik tuh biasanya kebanyakan dan rata-rata itu anaknya semua laki-laki, jadi pasti kita punya banyak teman laki-laki dibanding perempuan. Terus satu kampus itu juga bisa cuman 10 atau 9 anak perempuan satu kampus ya guys. Jadi satu angkatan mungkin ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 4 ya, gitu-gitu lah pokoknya. Terus balik lagi. Jadi malam itu kalian party, peresmian jadi mahasiswa selesai, terus kalian langsung kuliah Seninnya. Enggak ketang. Seninnya atau enggak, pokoknya kalian kayak jeda dulu lah, pokoknya jeda seminggu mungkin ya, nggak tahu lah. Pokoknya nggak jauh-jauh banget jedahnya dari setelah kuliah. Nah, waktu masuk kuliah hari pertama itu tuh diulas lagi pembelajaran yang dari matrikulasi tadi di kuliah minggu-minggu pertama, minggu kedua itu masih dibahas yang pembelajaran matrikulasi. Nah, makanya jadi kalian lebih gampang kan, terus lebih nambah inget lagi kayak gitu. Terus kalian juga jadi udah terbiasa. Terus kita juga punya kayak cara-cara cepet lah dan lain-lain kayak gitu. Jadi seru banget, itu momen seru banget. Terus di semester awal itu kuliahnya katanya sih banyak dibanding semester akhir banyak, tapi menurut aku kayak sama aja sih, maksudnya banyak banget juga enggak, dikit juga enggak gitu loh. Kayaknya karena aku enjoy, jadi menurut aku biasa aja. Tapi aku nggak sedikit juga merasakan part-part sulit, part-part mata kuliah sulit, dimana juga aku pengen ngejar terus gitu loh biar bisa. Karena kalau misalnya kayak yang lain pada bisa terus aku nggak bisa, kayak kita nggak bisa ngejar tuh rasanya nanti kamu ke instrumen mayornya tuh sulit gitu loh. Padahal sebenarnya teori-teori yang diberikan itu, teori-teori yang kita pelajari itu nyangkut banget sama pembelajaran kita pada saat kita belajar instrumen mayor. Jadi misal ya di teori dasar musik kita lagi belajar interval, atau enggak kita belajar scale, harmonik, melodic minor kayak gitu.
pada saat kalian pengaplikasiannya di instrumen mayor itu kalian lebih gampang. Jadi kalian udah tahu nih, misalnya kita mau A harmonis minor tuh tinggal naik aja 5-nya kayak gitu. Jadi kita lebih gampang aplikasinya, isinya apa aja bla 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 kayak gitu tuh lebih gampang lah intinya. Jadi benar-benar nyangkut kayak gitu. Terus belajar praktek instrumen mayornya juga seru, dosennya asik. Walaupun memang yang namanya kuliah atau sekolah itu pasti pernah merasakan momen-momen menjengkelkan dan momen-momen yang kadang suka nggak enak hati, dan itu wajar banget sih menurut aku. Tapi kalau misalnya kita mau menilai secara keseluruhan atau general, kalau misalnya kamu enjoy sama kuliah itu, kamu enjoy belajarnya, ya pasti tetap asik aja sih. Karena teman-teman aku tuh beberapa banyak yang nggak menikmati kuliahnya. Aku pikir mereka salah ambil jurusan atau mereka gak bisa ngikutin, aku nggak ngerti. Tapi kalau mau dibilang nggak bisa ngikutin, mereka bisa ngikutin. Tapi mereka terlalu memikirkan hal-hal kecil yang menurut aku ya udah lewatin aja sih gitu loh. Ntar lewat juga. Memang pasti ada nggak sih di setiap kejadian pasti ada momen jengkel, tapi nggak perlu harus dibahas terus gitu loh. Karena banyak banget masih yang bagus-bagusnya gitu loh, dan banyak banget yang harus kita kejar dari teman-teman dan materi gitu-gitu lah. Pokoknya intinya banyak banget yang bagus. Terus